Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada informasi kepada teman-teman semuanya. Jadi di sini terkait yang bahwa dari teman-teman yang sedang menunggu untuk P3K paruh waktu ya teman-teman. Ini bisa dibatalkan sesuai dengan yang ditetapkan. Ada 3 alasan teman-teman. Jadi di sini Menpan RB menetapkan 3 alasan honorer yang dibatalkan menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, coba kita lihat di bawah ini. P3K paruh waktu ini ditujukan bagi honorer R2 dan R3 yang tidak dapat memenuhi kebutuhan formasi kuota formasi setelah mengikuti seleksi kemarin teman-teman. Nah, honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu ini memiliki status sebagai ASN teman-teman ya, dan mendapatkan nomor NIP dari pemerintah teman-teman. Bahkan kekuatan hukum untuk P3K paruh waktu ini sudah ditetapkan melalui peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 kemarin teman-teman ya. Jadi dalam peraturan tersebut terdapat kategori honorer yang dipastikan pemerintah untuk dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Berikut diantaranya. Nah, di sini yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu honorer yang sudah terdata dalam database BKN ini yang pertama teman-teman ya. Nah, kemudian sudah pernah mengikuti seleksi ini untuk CPNS pada tahun anggaran 2024 tetapi dinyatakan tidak lulus ya, yang kemarin yang ikut CPNS tetapi terdata dalam database BKN teman-teman. Jadi sudah mengikuti seleksi P3K teman-teman ya, yang tahun kemarin untuk tahun anggaran 2024 namun dinyatakan juga tidak lulus seleksi atau kuotanya tidak cukup teman-teman ya. Dan kemudian selain kriteria di atas ya teman-teman ya, jadi pemerintah juga telah memastikan teman-teman honorer yang dibatalkan. Nah, ini yang kita bahas yang dibatalkan pengangkatannya menjadi P3K paruh waktu. Nah, buat teman-teman bisa simak video ini teman-teman ya. Ini rincian 3 kategori teman-teman ya, honorer yang batal diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai ketetapan pemerintah. Nah, yang pertama ini adalah mengundurkan diri teman-teman. Nah, yang pertama mengundurkan diri honorer yang secara sukarela atau kemauan sendiri teman-teman ya untuk mengundurkan diri dari proses pengangkatan, maka tidak jadi diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah, itu yang pertama, kategori pertama teman-teman ya. Kemudian di sini yang kedua, tidak melengkapi dokumen. Nah, padahal keinginannya ingin menjadi P3K paruh waktu tapi dokumennya tidak dilengkapi teman-teman. Otomatis honorer dianggap mengundurkan diri jika tidak mengumpulkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam waktu yang ditentukan oleh BKN teman-teman. Nah, itu kategori yang kedua. Nah, untuk kategori yang ketiga, meninggal dunia teman-teman ya. Nah, ini yang ketiga, apabila meninggal dunia, jika honorer meninggal dunia maka pengangkatannya menjadi P3K paruh waktu otomatis dibatalkan oleh pemerintah teman-teman. Nah, itu adalah 3 kategori yang bisa dibatalkan dan tidak dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kemudian melalui ketetapan pemerintah proses pengangkatan P3K paling lambat teman-teman akan diselesaikan pada tahun ini teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang sedang menunggu terkait kapan pengangkatan baik itu P3K penuh waktu teman-teman ya yang sudah berjalan, kemudian untuk P3K paruh waktu, semoga P3K paruh waktu ini dapat diangkat secepatnya dalam tahun ini teman-teman ya. Nah, buat teman-teman jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, nah nanti Info Penting akan menjawabnya atau akan membuatkan video ke berikutnya. Jadi salam dari Info Penting.